Apakah cinta sejati harus selalu seumur? Inilah kisah nyata yang menyentuh hati tentang Indah, seorang wanita berusia 42 tahun, janda beranak satu yang jatuh cinta pada Rama, pemuda 22 tahun yang datang sebagai anak magang di tempat kerjanya. Cinta mereka tumbuh perlahan, tapi dunia tidak menyambut dengan senyuman. Cibiran, hinaan, bahkan penolakan keluarga menjadi tembok besar yang harus mereka hadapi. Kisah ini bukan sekedar tentang cinta beda usia, tapi tentang keberanian untuk mencintai dalam diam, bertahan dalam badai, dan menangis dalam keikhlasan. Mereka mencoba membuktikan bahwa cinta tak pernah memandang angka, hanya hati yang mampu melihat kebenarannya. Namun, malam pertama mereka sebagai suami istri malah berubah menjadi malam penuh tangisan. Bukan karena bahagia, melainkan karena rahasia masa lalu yang terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rama tiba-tiba menangis dan memohon maaf pada Indah? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dikisahkan ulang secara dramatis dan menyentuh. Pastikan kamu menonton sampai habis, karena bagian akhirnya akan mengubah pandanganmu tentang cinta dan pengorbanan. Jangan lupa like kalau kamu terharu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya cinta beda usia bisa langgeng? Subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah nyata lainnya yang tak kalah mengharukan. Namaku Indah, usiaku 42 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak perempuan yang kini kuliah di luar kota. Hidupku selama ini tenang, jauh dari drama, jauh dari kebisingan, dan jauh dari cinta. Sampai datanglah Rama. Dia pemuda 22 tahun, anak magang di kantor tempatku bekerja. Dari awal, dia tak seperti anak muda lain, sopan, ramah, dan entah kenapa selalu memandangku seperti aku satu-satunya wanita di dunia. Awalnya aku tak peduli. Mana mungkin anak seumur itu tertarik pada wanita seusiaku. Tapi seiring waktu, aku tak bisa menepis kenyataan. Aku jatuh cinta. Dan lebih mengejutkan lagi, dia pun merasakan hal yang sama. Tentu saja dunia tidak menerima kami dengan mudah. Teman-teman kantorku mencibir, keluarganya menolak mentah-mentah. Bahkan anakku sendiri menangis ketika tahu aku berpacaran dengan pemuda seumur teman kuliahnya. "Apa ibu gak malu?" katanya. Tapi Rama tidak mundur. "Aku tahu dunia gak setuju, tapi hatiku memilih ibu," katanya sambil menggenggam tanganku. Air mataku jatuh. Aku tahu, cinta ini akan berat. Setelah 2 tahun perjuangan, kami menikah. Aku pikir setelah sah di mata agama dan hukum, segalanya akan tenang. Tapi takdir masih menyimpan kejutan. Malam pertama kami seharusnya menjadi malam paling membahagiakan. Tapi Rama duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat. Lalu dia menangis. Bukan karena bahagia, tapi seperti seseorang yang dihantui dosa. "Ibu, maafkan aku. Ada apa, Rama?" Aku sebenarnya bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga baik-baik. Ayahku penipu, dan ibuku baru keluar dari rehabilitasi. Aku malu. Aku takut ibu akan membatalkan pernikahan kalau tahu." Aku diam. Terluka? Iya, tapi aku juga merasa akhirnya dia jujur. Aku mendekatinya, kupeluk dia, dan kukatakan, "Aku menikahimu karena kamu, bukan keluargamu. Tapi lain kali, jangan simpan luka sendirian." Tahun-tahun berlalu, anak perempuanku akhirnya menerima Rama. Perlahan, semua mencair. Orang-orang mulai melihat bahwa cinta kami nyata, bukan nafsu sesaat. Kini, kami tinggal di rumah kecil yang kami bangun bersama.
Rama masih menggandeng tanganku di depan umum. Dan aku masih merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Dan setiap malam sebelum tidur, dia selalu membisikkan hal yang sama. Terima kasih sudah memberiku kesempatan mencintai ibu, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai rumah. Wu percaya bahwa cinta tidak mengenal usia, maka ceritaku mungkin jadi penguat keyakinanmu. Tapi jika kamu belum percaya, mungkin kamu belum bertemu seseorang yang bisa mencintaimu setulus Rama mencintaiku.